saya Osi Ulfa Silvani, biasa dipanggil Kak Uul kalau di kolam. Dan di sebelah saya ada Ibu Hajar Rohana ada Oma yang biasa dipanggil Oma kalau di kolam juga. di rumah di mana di kolam. Sama-sama melatih di klub pesut. Baik ya. Nah, Mungkin cukup sekian. Oke. Mungkin selanjutnya kami langsung saja akan memulai wawancara kami melalui beberapa pertanyaan seperti dari rekan-rekan kami mungkin bisa langsung memberikan pertanyaan langsung kepada kakak maupun Oma yang bisa menjelaskan nanti. Apa yang Ini Ya, gimana, boleh mulai pertanyaannya. gimana sejarahnya klubnya gitu tadi. Udah hidup itu Mas? Udah. Oke, terima kasih buat Kak Uul dan Oma. Ada beberapa pertanyaan nih yang mau kita sampaikan ke teman-teman sekali, ke kakak sendiri. Yaitu pertama, bagaimana gitu tentang sejarah berdirinya klub pesut ini? Kalau boleh jawab ya? Boleh. Iya. Kalau sejarah klub sebenarnya aku juga kurang tahu sebenarnya nih. Yang karena aku mewarisi dari almarhum orang tua dan aku yang menjalankan dengan saat ini. Tapi aku jelasin dulu sebelum adanya klub pesut ini, almarhum bapakku, almarhum papa mendirikan klub juga yang namanya klub Women. Kenapa Women? Karena anaknya perempuan semua. Anaknya Oma dan Bapak, almarhum Bapak itu perempuan, jadi terbentuklah klub Women. Nah, dari sana timbullah klub-klub lain, mungkin untuk jadi kompetisi atau segala macamnya. Nah, dan Women ini bisa berdiri sendiri. Nah, diciptakanlah klub pesut. Kalau tanggal pastinya, tahun pastinya aku lupa dan aku nggak tahu, mungkin Oma juga nggak ingat, kan ada di itu nggak membawa. Mungkin Oma juga nggak ingat tahun pastinya tahun berapa. Penelpon saya. Ya pokoknya sekitar 90-an kalau nggak salah. Ya, sekitaran itu ya, Pak. Tahun 90-an kayaknya. 90-an ya. Oh kan dulu. Terus ya masih ada klub Women itu sampai sekarang masih ada. Cuman udah belum bisa deh. Ya kan emang udah dari Women itu diciptakan lagi pesut. Kayak si almarhum papa ini emang menjalankan yang pesut sampai dengan saat ini. Tuh. Tapi di samping pesut ada juga di Iya, PT Semen Banyak lagi tuh. yang banyak menjadi PT Semen. Sampai saat ini mereka yang ke Amerika, yang kemana banyak. Udah, itu yang klub PT Semen karena dibiayai sama PT. Pemegang klub itu PT berarti ya, Pak? Iya, PT Semen itu. Kita Semen Padang. Buat lagi sudah maju PT Semen, Ada kita lagi. buat saingan lagi yang bagus gitu kan. Iya, Mak. Nah dia buat lagi Ada lumba-lumba. Oh, ada lagi lomba-lomba berarti, Pak. Ini papanya Ada buat. lagi Tirta Kaluang. Kaluang. Itulah sejarahnya berdirinya klub-klub di Kota Padangnya ya. Pertama kali papanya dari Jakarta nggak ada kolam renang. Belum Tidak ada ada, kolam renang belum berarti di ada sini? kolam renang. Belum, dulu itu cuma Masih ada ada. di Semen Padang sama di Bank BI. Indonesia. Bank Indonesia. Teratai belum ada. Apalagi UNP baru tahun 2000 berapa ya? 2000. Wira Braja juga sama kak. Wira Braja baru Makanya dari itu pindah ke GOR. pindah ke Teratai. Teratai namanya. Itu yang menciptakan kolam renang, yang ada renang, itu Pak Zainul orangnya. Pak Zain. Almarhum Dr. Anda Zainul Sultan Zain. Dan kebetulan memang dosen renang juga Ya, di juga Iya. di Kepel sama PO kalau nggak salah. Pokoknya terakhir itu tahun 2009. apa tuh? Enggak, pas Bapak ngajar 2009 terakhir ya. Sebelum pensiun beliau. Ya. Nah, tutup usia di tahun 2019. Sebelum tutup usia itu klub pesut masih ada atlet-atletnya, Iya, Pak. prestasi. Tapi setelah beliau nggak ada, kayaknya untuk melanjutkan ke prestasi kayak sulit. Makanya aku sama Oma bilang, Oma, kita ngambilnya
anak-anak yang memang benar-benar dasar air, benar-benar belum ada pengalaman di air sama sekali. Mungkin ada pertanyaan yang spontan ya Mah, kayak tadi bagian Oma itu bisa anak-anak yang trauma dalam renang. Oma bisa nggak sih cerita berbagi pengalaman Oma gimana sih misalnya anak ini trauma dalam renang itu gimana Oma bisa menanganin dia supaya dia nggak trauma lagi dalam berenang gitu Mah? Kalau udah trauma, kita tidak iya, bisa memaksa. Tidak bisa dipaksa, walaupun dia di air harus pelan-pelan karena dia takutnya benar-benar takut. Ya, takut, benar-benar takut. Tunarungu, tunanetra, Pendekatan antara pelatih sama muridnya, sama anak didiknya, tuh nggak bisa pemaksaan kan. Misalkan kalau orang kan banyak. fokus, ayo celupin kepala ke air. Ya kan? Kalau di trauma, Tapi memang nggak penanganannya berbeda. Harus ajak main dulu, bikin dia nyaman dulu. Berarti memang harus butuh beberapa proses Butuh lama memang ya waktu Kak? sampai Jangan hilang. dipaksa. Mungkin Oma untuk kakak Boleh. mungkin bisa menceritakan pengalaman momen paling membanggakan gitu dalam karir sebagai pelatih. Mungkin dari Oma atau kakak boleh bisa menceritakannya. Yang buatkan. Kalau membanggakan sih kebetulan keponakan sendiri ya, Iya. atau diri sendiri boleh deh gitu. Keponakan itu dulu kan yang prestasi kan kakeknya. Ya Kak. Dan emang dia semangatnya emang dari dasar diri sendiri. Dia bangun pagi, bangun subuh-subuh, terus pulang sekolah lari-lari, ngejar lagi untuk berenang sore, gitu kan. Atas kemauan diri Atas sendiri. kemauan diri Memang sendiri. keinginannya gitu, tanpa ada paksaan. Ya. Tapi setelah kakeknya meninggal, otomatis gimana ya, kayak bukannya nyerah juga sih, tetap berlanjut. Ya Kak. Tapi karena dia bentur sama dia milih kuliahnya, otomatis dia bukan meninggalkan juga sih, dia meninggalkan Kota Padang, tapi tetap dia berkarya di tempat lain. Tapi udah nggak sebagai atlet lagi sekarang. Ya tapi kemarin terakhir masih turun ya. Kena itu Dia turun di Jawa Barat kemarin. Di Jawa Barat Kak? Karena dia kuliahnya kan di Jakarta. Terus ada tawaran sama orang Jawa Barat untuk turun di sana. Ya udah. Dia masih turun, masih dapat emas kemarin kalau nggak salah, masih dapat 2 emas katanya. Satu pertanyaan nih Kak, dari kan tadi kayak kakak bilang kan mulai dari terbentuknya teman sampai adanya klub tersebut. Nah, pertanyaan ini apa gitu tantangan terbesar dari awal terbentuknya klub ini sampai sekarang ini, tantangan terbesar kakak sebagai pelatih itu apa Kak? Papa sih kayaknya yang punya tantangan yang terbesarnya. Kalau aku kan cuma pewaris nih yang ngejalanin nih. Kita kan di klub itu pasti ada persaingan tuh. Persaingan antar klub aja. Kok aku sama pelatih-pelatih yang lain alhamdulillah nggak ada salah, nggak ada apa sih? Saingan. Nggak ada persaingan menurut aku ya. Karena aku ngerasa kalau nggak ada persaingan pun kapan kita majunya. Jadi tapi kita nggak bisa bilang itu sebagai musuh gitu kan. Persaingan dalam klub itu harus ada. Jadi bikin semua klub itu berkembang, bikin semua klub di Kota Padang itu bisa maju. Tuh. Tapi keinginannya supaya antar pelatih atau antar klub itu bersaing secara sehat gitu. Itu aja sih yang menurut aku tantangannya. Kadang-kadang masih ada yang kayak mainnya nggak fair gitu kan. Itu sih yang terberatnya. Pertanyaan terakhir lah ya Kak Oma. Boleh. Untuk bagaimana cara untuk menangani atlet yang mengalami kayak kayak atlet yang kakak ajarin kan mengalami kesulitan menguasai teknik misalnya kayak teknik renang gaya bebas, buku dan lainnya. Mungkin cara menanganinya. Kalau cara menanganinya, setiap anak itu punya karakter masing-masing dan kita nggak bisa sama ratain mereka. Ada yang bisa dikerasin Spesialisnya baru bisa nangkep, ada yang nggak bisa dikerasin harus pakai cara selembut mungkin baru bisa nangkep. Jadi setiap anak itu atau setiap atlet itu
pasti punya keunikan masing-masing. Kalau kita pukul rata semua nggak bakal bisa. Jadi maunya setiap pelatih itu tahu karakteristik setiap atletnya itu gimana harus menghadapi atletnya, dan juga cara. Misalnya kan kita ngasih program latihan nih, nggak mungkin kita pukul sama rata semua. Dari yang dasar, middle sampai ke yang high kan nggak mungkin kita pukul sama rata. Kalau yang dasar kita kasih yang untuk high, mati nih anak ntar, ya kan? Dan terus kalau yang udah high kita kasih yang program yang dasar, udah nggak makanan dia lagi. Jadi untuk penanganannya setiap anak itu beda-beda, setiap atlet porsinya juga beda-beda. Tergantung karakter tiap anaknya kita. Iya, tergantung anaknya juga. Nah kadang-kadang ada tuh pelatih yang egois mungkin ya. Oh, lo harus ngikutin apa kata gue. Kalau nggak bisa, kan? Tapi pelatihnya ngelihat nggak potensi di anak itu. Oke, aku juga mikir kalau ke situ aku mau ngambil bukan spesialis yang atlet prestasi, aku kayaknya sanggup nggak ya untuk menangani anak-anak ini satu persatu. Secara aku yang ngambil di dasar aja, aku udah bingung sendiri ngadepin yang anak dengan berbagai macam jenisnya. Ada yang gampang marah, ada yang gampang ngambekan, ada yang happy terus gitu kan. Ada yang disuruh mau, ada yang disuruh nggak Itu mau, ada makanya yang manggo. kita harus baca karakteristik anak-anak itu satu persatu. Tuh. Nah kalian nanti kan bakalan jadi pengajar nih. Kalian juga harus ngenalin itu karakteristik tipe-tipe anak itu. Iya, hati-hati di kolam renang ya. Hati-hati di kolam renang. Kalau kata almarhum papa, kalau kita di kolam renang, kita megangin anak, mata kita nggak cuma dua, tapi mata kita banyak. Lebih 10. Kita nggak bisa cuma fokus untuk satu anak. Walaupun anak ini berpotensi untuk bisa. jadi juara, nggak bisa gitu. Kita harus bagi sama rata. Gitu. Jadi pas kakak lagi ngajar nih, ada nggak udah kejadian kayak udah Banyak. Banyak ya, Kak. Udah bukan atlet sih, kebanyakan orang dari luar gitu kan. Aku lihat-lihat dulu ini anak bisa menang apa enggak. Kalau dia udah menyerah kalah baru ditolongin. Kemarin itu terakhir aku bantuin orang di UMP kalau nggak salah, beberapa bulan lalu lah, antara bulan Maret setelah Lebaran April ya. Iya, Kak. Terus aku ngajarin murid aku waktu itu ada privat berenang di UNP. Dia berenang dari ujung sampai tengah sanggup. Nah pas di tengah aku udah bilangin ini orang pasti nggak nyampe. Iya, Kak. Tapi aku mau lihat dulu dia gimana. Dia nggak minta tolong, dia nggak teriak, dia diem aja. Di posisi udah tenggelam nggak? Belum, dia masih bisa berenang tapi udah kayak udah menggap-menggap udah. Kak tolongin kak. Iya aku bilang kan. Terus sampai dia bener-bener udah nyerah, baru aku lompat, baru aku tolongin. Dia pun nanya, kakak ngeliat aku dari tadi kenapa kakak nolongin aku? Dia bilang kan, aku mau lihat kamu berenang dari ujung sampai tengah kamu sanggup. Kenapa pas di tengah kamu habis napasnya lagi? Iya kak, aku nggak bisa berenang. Tapi karena lihat teman-teman aku bisa berenang, aku berusaha. Dibilang gitu. Terus keadaannya posisi murid aku baru sampai finish. Dia bilang kan ada mau tenggelam, kenapa nggak kamu yang tolongin? Aku bilang nggak kuat napas susah segala macam. Terus aku bilang kan kamu aman, kamu nggak minum air, kamu nggak kenapa kan? Nggak kak, aku cuma panik. Ternyata dia SMA masih kelas 2. Si cowok. Oh, cowok, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyain nggak? Ini teman-teman ada yang mau bertanya? Boleh, nggak usah pakai konteks itu juga nggak apa-apa, di luar konteks nggak apa-apa, aman. Jadi kali ini mah jika ada pertanyaan atau salah kata dari ucapan dari kami mah Kak, kami minta maaf ya Kak. Nah, mungkin itu aja. Mungkin bisa kami tutup sesi pertanyaan kami wawancara pada Oma dan Kakak pada hari ini. Ya, terima kasih banyak ya Mah. Sama-sama. Itu saja mungkin dari kami. Baik, sekian
warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ke rumah boleh. Harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar 1000 bayangmu, namun apa daya tangan tak sampai. Memang benar apa kata pepatah, Kalau jodoh tak lari kemana, duhai kekasih. sumpah mati padamu ku jatuh hati, Oh yeah. sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Namun sayang